saya Ainur Laila dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan hakikat ipteks dalam Islam yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Muttaqin MPDI. Assalamualaikum Bapak. Pada materi hakikat ipteks dalam Islam ini berkaitan dengan konsep ipteks dan peradaban muslim, kemudian hubungan ilmu, agama, dan budaya, serta hukum sunnatullah atau kausalitas. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, konsep ipteks dan peradaban muslim. Ipteks adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang di bidang teknologi dan seni, baik itu penemuan terbaru ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kemajuan ipteks yang berkembang dengan pesat terbukti telah banyak membawa kemudahan atau dampak positif bagi manusia. Tetapi di sisi lain, ipteks pun membawa dampak negatif bagi manusia. Sehingga penguasaan ipteks saja tidak cukup, karena menguasai teknologi tanpa dibarengi dengan penguatan nilai-nilai agama akan menghasilkan intelektual sekuler yang jauh dari akhlakul karimah. Maka dari itu, ipteks adalah media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam rangka untuk mengetahui rahasia-rahasia alam semesta dengan tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah. Islam adalah agama yang menghormati ipteks. Telah terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mendukung tentang penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dikatakan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, dari ayat tersebut dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, kajian-kajian ipteks yang dihubungkan dengan Islam harus menjadikan paradigma baru dan harus secara terus-menerus dilakukan. Karena pada dasarnya, ipteks dan Islam bisa berjalan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Secara universalnya yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghubungkan antara ipteks dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah konsep ipteks dan peradaban muslim. Selanjutnya, hubungan antara ilmu, agama, dan budaya. Nah, peranan agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk dirumuskan kembali dalam perkembangan ipteks, sekaligus mencegah dan meminimalisir dampak negatif dari ipteks tersebut. Nah, sedangkan budaya memiliki peranan penting dalam membentuk pola pikir dan pergaulan dalam masyarakat, yang berarti membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat. Nah, perkembangan kepribadian ini memerlukan adanya kebudayaan, dan kebudayaan akan berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Agama sulit dipisahkan dari budaya, karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa budaya. Agama tidak akan tersebar tanpa budaya. Begitu sebaliknya, budaya akan tersesat tanpa agama. Jadi, ilmu, agama, dan budaya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah hubungan ilmu, agama, dan budaya. Selanjutnya, hukum sunnatullah atau kausalitas. Kausalitas atau hukum sebab akibat ini terjadi di seluruh alam semesta. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena kehendak atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, sunnatullah terdiri dari kata sunnah dan Allah. Sunnah itu kebiasaan. Artinya, sunnatullah itu kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan manusia ataupun makhluknya. Sedangkan secara istilah, sunnatullah itu hukum-hukum Allah yang pasti dan tidak dapat berubah yang berlaku di seluruh alam semesta ini, yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul dan termaktub dalam kitab suci Al-Quran.
Sunatullah ini merupakan hukum Allah yang bersifat fitrah dalam mengatur mekanisme alam semesta, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam beribadah sebagai hambanya dan sebagai khalifah di muka bumi ini, guna untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Ada beberapa spesifikasi dari sunatullah ini, diantaranya yang pertama, Allah menciptakan dan mengatur alam semesta. Yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui tanda-tanda alam semesta. Dan yang ketiga, Allah menciptakan dan menentukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Nah, dari 3 spesifikasi tersebut dapat dilihat bahwa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, beserta berbagai macam keindahannya berdasarkan ketentuan, ketetapan, dan kehendaknya. Hal ini menunjukkan sunatullah di mana Allah Maha Kuasa menentukan suatu peristiwa dan yang menjadi ketetapannya adalah nyata, terbukti, dan dapat dibuktikan oleh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian IPTEX yang dihubungkan dengan Islam harus menjadi paradigma baru dan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Karena penguasaan IPTEX harus dibarengi dengan penguasaan ilmu agama, sebagaimana tadi ilmu pengetahuan, agama, dan budaya itu saling berhubungan antara satu sama lain. Karena pada dasarnya IPTEX dan Islam itu bisa berjalan bersama untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Pada umumnya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghubungkan antara IPTEX dan ayat-ayat Al-Quran, yaitu agama Islam. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak